you. Don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind. Let's don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind. I wish our hearts could come together as one. Shawty is saying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua RMKP dengan gue jadi sini ya cuy. Mohon maaf nih, kayaknya gue itu bakalan uploadnya nggak bisa setiap hari ya, karena ya hujan juga ya, jadi kontennya juga nggak ada. Banyak yang jadi masalah faktornya gitu ya, kebanyakan hujan-hujan terus gitu kan. Aduh, kadang-kadang kalau pagi ngonten terus-terusan kalian bosen juga jalurnya gitu kan. Jadi gue mikirnya kayaknya emang harus di stop deh gitu ya, buat sementara ya, buat sementara, nggak buat setiap hari kok, cuma buat sementara aja. Gue kemarin tuh sebenarnya udah nyediain apa namanya pembahasan ya kemarin, tapi pas gue pulang ya, tadi awalnya nggak hujan, pas gue pulang kerja tiba-tiba hujan deras cuy, jadinya gua nggak bisa bahas konten itu gitu ya. Aduh, padahal sayang banget. Kemarin tuh yang mau gua bahas, ini gua bahas sedikit ya, karena gua udah lupa. Karena kemarin gua belajarnya kemarin, gua nggak mempelajari lagi gitu ya, gua nggak update lagi gitu. Jadi gua bahas setahu gua aja gitu ya. Kemarin itu terjadi adu banteng kereta api ya di Bandung ya, stasiun apa, jalur stasiun Cica apalah, lupa gua bener-bener udah lupa gitu ya, banyak yang udah gua lupain. Kalau kemarin gua ngonten kayaknya gua masih ingat, tapi sekarang ya gua udah lupa. Di kemarin ada kecelakaan maut kereta adu banteng. Dan adu banteng ini apa ya, untungnya korban jiwanya itu nggak terlalu banyak ya, alhamdulillahnya korban jiwanya nggak terlalu banyak, cuma yang udah diupdate itu baru 4 orang aja gitu ya, yaitu terdiri dari masinis, asisten masinis, pramugara ya. Gue nggak tahu diceputannya di kereta itu gimana dah. Ya gue sebut aja pramugara, sama satpamnya ya, yang satpam pengamanan. Nah, satpamnya ikut satu gitu ya. Jadi 4 orang, dan itu semuanya bisa dibilang anggota KAI semua. Anggota Kereta Api Indonesia ya. Semuanya itu. Untuk penumpang, gue belum dapat update-annya ya, tapi setahu gua mereka selamat ya, mungkin cuma ada yang luka-luka ya, karena kalian juga tahu sendiri ya posisi keretanya tuh gimana gitu ya. Dan yang kereta yang pertama sama kereta yang kedua anggap aja gitu ya, karena mereka adu banteng, yang rusak itu bagian belakang ya. Mungkin gini, soalnya kan kereta kan bisa maju ke depan, bisa mundur ya. Ininya apa namanya? Bagian yang depan tuh pengemudinya. Bisa dibilang lokomotifnya ya. Lokomotifnya kan bisa dibolak-balik tuh. Bisa maju, bisa mundur. Lah, yang satu tuh posisinya tuh sebenarnya harusnya mundur. Ya, jadi bagian masinisnya itu di belakang dekat sama gerbong, itu yang kereta warna hijau. Gua nggak tahu namanya kereta apa, kereta Turangga atau apalah, gue lupa, bener-bener gue lupa. Yang intinya yang satu itu dari Surabaya ya, kalau nggak salah dari Surabaya, yang satu lokal Bandung. Nah, yang hijau nih karena posisinya dia apa namanya, masinisnya yang di belakang ya, kalau nggak salah ya.
Jadi dia itu kegencet sama gerbong yang di belakangnya gitu ya. Jadi ini tabrakan gini. Nah di sini dorong ke depan. Karena kereta itu kan dia nggak bisa ngerem mendadak. Nah kalau saat ada tabrakan, jadi gerbong yang di belakang itu akan mendorong ke depan. Terus-terusan mendorong sampai gayanya habis. Ya, jadi gayanya sampai gayanya habis itu juga tergantung dengan kecepatan kereta. Jadi kalau gayanya udah habis, dia baru berhenti. Tapi kalau gayanya belum habis, dia akan terus ditabrak sampai berapa gerbong ke belakang. Begitu cuy. Misalnya kereta itu membawa sekitar anggap aja 8 atau 10 gerbong. Berarti kereta itu bakalan tertabrak, kena daya tabrak itu sampai 8 gerbong. Bisa juga nyampe 8 kali jedukan tuh, duk gitu. Intinya ya, kalau kereta itu begitu ya. Cuma kalau kalian lihat kereta yang satunya itu kayaknya kayak nggak kenapa-napa. Cuma ya yang adu bantengnya ya emang hancur juga. Ya peot, ya namanya juga baja gitu kan ya. Jadi agak kuat. Makanya kereta yang satu bisa dianggap selamat. Palingnya cuma anjlok lah. Karena gitu, daya dorong kereta yang di belakang-belakangnya itu akhirnya banyak yang anjlok gerbongnya ya. Terus sampai yang ada bannya yang copot juga gitu ya, sasis ban gitu itu copot juga. Waduh, pokoknya ya, gua turut berduka cita buat yang ditinggalkan gitu ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi yang maha kuasa. Ini bisa dibilang jihad ya, karena dia bekerja buat menghidupi keluarga. Dan mengingat kecelakaan ini, ya, mengingat kecelakaan adu banteng kereta api ini bukan pertama kalinya di Indonesia. Pernah ada juga yang kecelakaan paling parah ya, paling parah, kecelakaan kereta api paling parah di Indonesia itu yang ada di mana nih? Gua lupa. Oh iya, kecelakaan kereta Bintaro. Gua gak ingat, bener nggak tuh, gua lupa. Jadinya gue lupa. Ini kecelakaan ini tuh harusnya nggak bisa dilupain sih buat berbagai orang ya. Kecelakaan kereta di Bintaro yang itu sampai puluhan bahkan bisa ratusan ya kalau nggak salah ya, ratusan korban jiwa. Karena dulu kan keretanya nggak secanggih sekarang ya. Jadinya wah pokoknya itu sampai banyak yang patah lah, inilah nggak lengkap lah, ini itu segala macem. Itu parah banget ya kecelakaan dulu itu kalau nggak salah tahun 98 ya. Gua nggak ingat cuy, gua agak lupa ingat nih. Intinya itu kecelakaan yang paling parah di Indonesia. Gua nggak tahu kalau di dunia ada lagi, kayaknya ada, karena kereta cepat pernah ada yang kecelakaan juga gitu ya. Dan di Bintaro ini luar biasa parah banget. Dan itu menurut perspektif gue pribadi ya, itu masinisnya kan ada yang selamat, itu harusnya dia nggak dipenjara sih. Menurut gue ya, menurut gue perspektif gue pribadi, karena dia menjalankan tugas. Nggak mungkin dia ngegas dengan sendirinya tanpa informasi dari stasiun, ya kan? Terus dia juga megang bukti lembaran bahwa nanti persimpangannya ada di stasiun sebelah sana gitu kan. Nah pas dari kasih itu dia jalan, habis itu setelah jalan dia tabrakan di Bintaro ya. Gue jujur aja sangat menyayangkan ini, karena masinisnya ini yang jadi tersangka. Karena ya namanya, ini gue jujur aja nggak tahu ya, jujur aja gue nggak tahu nih kejadian yang sebenarnya itu yang gimana. Tapi kalau melihat dengan bukti-bukti oleh bapak siapa itu namanya, gue lupa juga, bapak Sugeng atau siapa lah, nggak tahu. Yang bukti yang dia pegang itu ada bukti jelas bahwa dia mengikuti perintah. Kita kan kerja ada atasannya nih,
nggak mungkin dong kita janji selawang-seleweng gitu kan. Kita juga nggak mau rugi, apalagi itu mencelakakan diri kita sendiri gitu kan. Jadinya anehnya di situ. Gue tuh masih nggak tahu tuh kalau Bintaro itu. Dan sampai sekarang dia udah bapak-bapak ini juga udah tua gitu ya, masih desa dulu. Udah tua dan dia nggak dapat pensiunan, dia nggak dapat apa-apa tunjangan gitu ya. Gue sangat menyayangkan itu. Semoga aja di kereta ini yang kecelakaan ini kemarin itu tidak sampai seperti itu juga. Semoga bisa lebih baik lagi. Ditelusuri kesalahannya ada di mana. Ini menurut gue pribadi, ya, menurut gue pribadi, ini kesalahannya murni dari pihak stasiun. Entah itu karena miskomunikasi atau gimana. Tapi ini perspektif gue pribadi ya. Gue bebas dong berpendapat mau gimana pun juga kan, ini pendapat gue gitu ya. Cuma menurut gue kesalahan ya ada di stasiun, karena kereta itu kan mau dari sini ke sini kan juga harus, apalagi itu cuma satu jalur ya, itu kan konfirmasi komunikasi antar stasiun itu kan harus bagus gitu ya, jangan sampai terhalang atau berhenti gitu kan ya. Karena gue bukan orang dari kereta api ya, gue juga nggak tahu gitu ya sistemnya, mekanismenya. Tapi menurut gue pribadi ya begitu gitu ya. Gue nggak nyalahin pihak mana-mana nih. Cuma menurut saya ya, menurut saya kesalahannya di pihak stasiun. Karena miskomunikasi itu aja menurut gue nggak tahu deh ya mau gimana. Menurut kalian gimana? Apa kalian setuju dengan perspektif gua atau ada perspektif sendiri? Silahkan komen aja di bawah gitu ya. Karena kecelakaan kereta itu sangat disayangkan ya, karena kereta itu membawa banyak sekali nyawa. Tapi buat sekarang ini kecelakaan kereta itu kayaknya jadi nggak terlalu heboh banget ya, karena ya sekarang juga korban jiwanya juga alhamdulillah sedikit gitu ya. Gue tetap bersyukur ya korban jiwanya tetap sedikit walaupun itu adu banteng. Bayangkan cuy, kereta api dengan kecepatannya walaupun udah dibatasin kereta api biasa itu kecepatannya 90 km per jam paling kencang, tapi ingat kalau kecelakaan juga bahaya juga gitu, apalagi adu banteng. Untungnya para penumpang semuanya aman ya, walaupun ada yang luka-luka itu pasti ya, pasti luka-luka itu pasti, namanya juga kecelakaan pasti ada yang luka. Cuma ini itu udah bisa dibilang sukses meminimalisir korban jiwa akibat kecelakaan kereta api dengan keamanan kereta api yang telah dibuat. Oke, betul nggak cuy? Keamanan kereta api semakin bagus, semakin keren, sampai kecelakaan yang adu banteng aja yang mengalami korban jiwa itu nggak banyak. Itu udah poin plus menurut gua ya. Apalagi semoga aja nanti bisa diperbaiki lagi, dibaguskan lagi keamanannya biar tidak ada kecelakaan lagi intinya gitu ya. Dan syukur-syukur kalau ada pun nggak ada korban jiwa gitu. Ini harapan gua aja. Ya kita kan cuma bisa menebak-nebak ya. Kayak gua juga kan cuma bisa menebak-menebak karena gua bukan spesialisnya di situ gitu ya. Gua cuma orang yang melihat berita dan membahas berita itu gitu ya, menurut perspektif pandangan gue pribadi. Jadi gue nggak bisa nuntut ke sana, nuntut ke sini gitu ya. Mau gue nyalahin sana, nyalahin sini juga gue nggak bisa, karena gue cuma pakai perspektif pribadi aja. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa begitu gitu ya? Apalagi itu terjadinya itu jam 6 ya, jam 6 cuy, jam 6 pagi loh. Entah mungkin ngantuk atau gimana gitu kan, ya nggak tahu juga. Masinis itu cuma menjalankan dan ngerem kereta aja gitu kan.
Kalau dia disuruh berhenti ya berhenti, kalau dia suruh jalan ya jalan gitu. Jadinya emang komunikasinya tuh emang harus lebih bagus lagi gitu ya antar stasiun. Yang penting itu antar stasiun cuy, karena stasiun itu yang menentukan nanti dia mau berhenti atau mau jalan, ya kan? Sekarang juga udah mulai banyak jalur kereta ganda. Kalau bisa ya emang dibikin jalur kereta ganda aja, biar nggak ada adu banteng. Mungkin kemungkinan ya paling anjlok aja. Anjlok pun itu juga harus dikasih apa namanya, apa ya, gua lupa apa namanya, maintenance yang bagus gitu ya, biar nanti nggak ada anjlok tuh. Kalau dikasih maintenance yang bagus gitu ya, setiap ada yang ngeropos diganti, itu kayaknya meminimalisir banget tuh kejadian kereta anjlok. Ya intinya sangat disayangkan banget ya kecelakaan ini terjadi kembali gitu ya. Yang dulu di Bintaro adu banteng, sekarang di Bandung adu banteng gitu ya. Semoga aja nanti percepat dibikin 2 lajur biar lebih aman lagi gitu ya. Ya memang seperti itu emang butuh modal yang besar gitu ya. Tapi ya demi keselamatan kenapa enggak gitu kan. Toh masih banyak juga yang percaya dengan KAI, masih banyak juga yang percaya perjalanannya dengan kereta api gitu ya. Gue kalau jujur-jujuran aja gue kepengen ke Jakarta pakai kereta api sih. Kayaknya asik gitu, lihat pemandangan lah ini segala macam ya. Tapi ya wis lah ya. Intinya kejadian itu sangat disayangkan sekali. Tapi ya buat korban ya gue turut berduka cita ya. Semoga yang ditinggalkan itu semakin tabah. Apalagi yang masinisnya atau apa itu punya anak masih kecil ya, gak itu banget tuh. Sedih banget sih kalau ngingetin itu tuh. Tapi ya wis lah ya, namanya kecelakaan kita nggak tahu ya. Apalagi kereta api itu udah nggak bisa ngehindar cuy. dia kan cuma punya lajurnya sendiri, dia nggak bisa ngehindar. Kalau ada yang menghalangi ya udah, mau nggak mau. Kereta api juga nggak bisa ngerem mendadak gitu ya. Oke, kayaknya segitu aja ya vlog dari gue ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Thank you, dadah, bye bye.